Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita melihat uang dan sukses itu sebenarnya salah kaprah? Nah, kali ini kita bakal bongkar beberapa mindset yang jujur aja agak aneh, kontraintuitif, tapi justru powerful banget. Ini ide-ide yang benar-benar bisa mengubah cara pandang kita soal segalanya. Coba deh dengerin kutipan ini. Seandainya saya tahu ini 1 tahun yang lalu, progres saya akan 10 kali lebih cepat. Wow, dalam banget kan? Bayangin aja, cuma dengan ganti cara mikir, progres kita bisa melesat 10 kali lipat. Gila kan? Oke, yuk kita langsung bedah aja. Oke, pertama-tama ayo kita hancurin mitos paling gede yang ada. Mitos kalau banyak uang itu sama dengan auto bahagia. Kayaknya hampir semua orang ngejar duit mati-matian, seolah-olah itu tujuan akhir dari hidup. Tapi beneran gitu ya? Ini nih pertanyaan dasarnya, coba deh jawab jujur. Mungkin nggak sih kita punya semuanya dalam hidup, duit banyak, terkenal, cinta sejati, bahagia, semuanya dapat, dan semuanya di level paling maksimal? Mungkin nggak? Nah, jawabannya itu sering banget ngarah ke konsep yang namanya trilema. Gampangnya gini, hidup itu kayak pilihan. Kamu nggak bisa punya 3 hal ini sekaligus secara maksimal. Uang, ketenaran, dan cinta. Kalau kamu ngejar uang sama ketenaran secara gila-gilaan, biasanya ada yang dikorbanin. Dan tebak apa? Seringnya sih cinta atau hubungan personal kita. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Coba lihat data realnya deh. Dari 10 orang paling kaya di muka bumi ini, ternyata 7 diantaranya pernah cerai. 7 dari 10. Ini bukti nyata banget kan dari trilema yang barusan kita omongin? 70%. Gila kan? Angka segitu tuh kayak teriak ke kita. Ini benar-benar jadi pengingat kalau duit sebanyak apapun, bahkan level miliarder, itu nggak bisa beli kebahagiaan di hubungan personal. Jelas banget uang itu bukan jawaban dari segalanya. Jadi, intinya di sini nih ada yang namanya ambang batas kebahagiaan. Maksudnya gini, begitu pendapatan kita udah sampai di titik di mana semua kebutuhan dasar terpenuhi, plus ada sedikit kenyamanan, anggaplah misal 50-100 juta sebulan. Nambahin duit lagi setelah itu ternyata nggak bikin kita jadi lebih bahagia secara drastis. Kayak hidup kita ya gitu-gitu aja, nggak banyak berubah. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kalau uang bukan kunci kebahagiaan, terus buat apa dong kita ngejar duit? Nah, disinilah kita perlu geser cara pandang kita. Tujuan yang sebenarnya itu bukan uangnya, tapi apa yang bisa dibeli oleh uang itu. Dan jawabannya adalah kebebasan. Simpel banget kedengarannya, tapi ini dalam loh, uang itu kebebasan. Uang itu cuma alat buat beli kebebasan. Kebebasan dari apa? Ya dari segala batasan yang ngekang kita. Kebebasan dari kerjaan yang nggak kita suka. Dan yang paling penting, kebebasan buat milih jalan hidup kita sendiri. Coba deh kita bandingin. Kalau nggak punya uang, hidup kita tuh penuh batasan kan? Mau makan aja pilihannya terbatas. Tinggal juga harus di tempat tertentu. Mau jalan-jalan juga susah. Tapi, begitu kita punya uang, semua batasan itu kayak lenyap. Tiba-tiba kita bebas mau makan apa aja, tinggal di mana aja, mau pergi kemana aja. Nah, itulah kekuatan uang yang sesungguhnya. Ngehapus batasan. Lanjut ya. Ada lagi nih mitos lain, katanya uang itu bisa mengubah karakter orang. Bikin orang yang tadinya baik jadi jahat atau sebaliknya. Padahal, kenyataannya jauh lebih menarik dari itu. Uang itu nggak mengubah, tapi justru memperkuat sifat asli kita. Bayangin aja uang itu kayak kaca pembesar. Dia nggak bikin karakter baru dari nol, nggak. Dia cuma bikin sifat asli kita jadi kelihatan jauh lebih jelas. Begitu batasan duit hilang, kita jadi bebas buat jadi lebih dari diri kita yang sebenarnya. Kalau dasarnya kita dermawan, ya kita bakal jadi super dermawan. Kalau dasarnya sombong, ya bakal jadi makin sombong. Satu hal lagi yang penting banget buat diingat, ngejar duit itu kayak main game yang nggak ada tamatnya. Ini infinite game, nggak ada garis finishnya. Begitu dapat 1 miliar, pasti pengen 10 miliar. Dapat 10, pengen 100. Nggak akan pernah berhenti. Dan jangan lupa, makin besar angkanya, makin besar juga tanggung jawab dan stresnya. Nah, ini nyambung banget ke poin kita berikutnya yang super penting. Ternyata, cara kita melihat sebuah masalah itu seringkali jauh lebih kuat daripada masalah itu sendiri. Atau dengan kata lain, persepsi kita itulah realitas kita. Biar gampang, kita pakai contoh klasik aja deh. Amazon di awal-awal berdiri. Kalau kita lihat faktanya di atas kertas, itu jelas banget perusahaannya rugi terus. Dari kacamata akuntansi, mereka ini bakar duit. Tapi, dari satu fakta yang sama, yaitu rugi, muncul 2 cara pandang yang beda 180 derajat. Para investor panik, mereka mikir, wah Amazon bakal bangkrut nih. Tapi Jeff Bezos punya cara pandang lain. Dia bilang,
kita ini bukan rugi, kita lagi investasi gila-gilaan buat menguasai pasar. Dan ini dia pelajarannya. Cerita atau narasi yang kita pilih untuk kita yakini, itulah yang akan jadi kenyataan kita. Bezos milih narasi investasi jangka panjang, dan ya, kita semua tahu kan gimana akhirnya? Narasi itulah yang menang dan bikin Amazon jadi raksasa kayak sekarang. Kekuatan cara kita membingkai masalah itu luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke mitos terakhir. Banyak yang mikir kalau sukses itu harus lewat tindakan-tindakan heroik, yang besar, yang heboh. Padahal sering banget kesuksesan itu justru lahir dari hal kecil yang disiplin. Contohnya, menunda kesenangan sesaat. Biar kebayang, kita pakai cerita sederhana aja ya. Coba bayangin, ada seorang abang penjual ketoprak. Dagangannya laku keras. Dia kerja banting tulang 3 minggu, ngumpulin duit, terus dia pulang kampung, dan foya-foya habisin semua duitnya. Begitu duitnya ludes, dia balik lagi kerja. Gitu terus siklusnya. Dia kayak terjebak dalam lingkaran setan yang dia buat sendiri. Terus solusinya gimana? Sebenarnya, simple banget, tapi susah dilakuin. Sabar. Coba bayangin, andai aja si abang ini mau menunda seneng-senengnya pulang kampung buat beberapa bulan aja. Terus, uang lebihnya itu dia puterin lagi, dia investasikan. Dia bisa mutus lingkaran setan itu selamanya. Cuma satu tindakan kecil, menunda kepuasan, tapi bisa mengubah total masa depannya. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin ide yang aneh ini. Menurut kalian, lebih enak mana? Dikagumi atau diremehin? Kalau dikagumi, artinya kita selalu diliatin orang. Ekspektasi ke kita tinggi banget. Tapi, kalau kita diremehin, kita justru punya kebebasan. Bebas bergerak tanpa tekanan, bebas membangun sesuatu diam-diam. Ini kayak main game tanpa perlu mikirin ego. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Setelah kita tahu kalau uang itu adalah kebebasan, persepsi itu adalah realitas, dan sabar itu adalah kekuatan super, gimana kalau tujuan kita sebenarnya bukan buat menang di permainan yang udah ada yang dimainin semua orang? Tapi, gimana kalau tujuannya adalah pakai kebebasan itu buat bikin permainan kita sendiri? Coba deh pikirin.